Palestina yang dibantu negara-negara pendukungnya sedang bertempur dengan Israel. Pertempuran kali ini bukan lewat perang, tetapi melalui kekuatan diplomatik dalam Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dalam sidang Majelis Umum PBB tersebut, negara-negara anggota PBB khususnya pendukung Palestina memberikan suara untuk rancangan solusi yang menuntut Israel angkat kaki dari Palestina. Jika rancangan itu disetujui, Israel harus mengakhiri pendudukannya di Palestina dalam waktu 12 bulan. Ini adalah langkah resmi pertama wakil Palestina di PBB usai negara itu mendapatkan kursi setara anggota di sidang Majelis Umum PBB pada 10 September 2024. Resolusi itu pun sudah diajukan oleh Duta Besar Palestina untuk PBB, Riyad Mansour, pada 13 September 2024. Resolusi itu didasarkan pada pendapat Mahkamah Internasional atau ICJ pada 19 Juli 2024 lalu. ICJ menyebut bahwa pendudukan Israel di Palestina dan Yerusalem Timur sejak tahun 1967 merupakan tindakan ilegal. Dalam sidang darurat khusus atau Special Emergency Session di Markas Besar PBB pada Selasa 17 September 2024, Mansour mengajak semua pihak untuk mendukung perdamaian dan kebebasan Palestina. Lantas, apa saja isi resolusi PBB yang diajukan oleh Palestina di hadapan Majelis Umum PBB? Dalam rancangan resolusi setebal 8 halaman itu, Israel didesak untuk mengakhiri pendudukannya di Palestina selambat-lambatnya 12 bulan sejak resolusi disepakati dan diadopsi. Sebelum direvisi, resolusi itu menuntut Israel untuk hengkang dari Palestina dalam waktu 6 bulan. Lalu, Israel juga harus menarik semua pasukannya dari wilayah Palestina yang diduduki, termasuk wilayah udara dan laut. Selain itu, Israel juga harus mengembalikan tanah dan harta tak bergerak milik rakyat dan bangsa Palestina sejak Israel menduduki wilayah itu pada tahun 1967. Kemudian, Israel juga harus memberikan ganti rugi atas kerusakan yang mereka perbuat di Palestina. Resolusi itu juga menuntut agar semua peraturan perundangan yang mendiskriminasi bangsa Palestina dihapuskan dan bertanggung jawab atas semua pelanggaran hukum internasional. Terakhir, resolusi memerintahkan negara-negara pemasok senjata Israel untuk menghentikan ekspor alutsista ke Israel. Resolusi tersebut sudah diajukan dalam sidang Majelis Umum PBB pada Rabu 18 September 2024. Lantas, bagaimana hasil Majelis Umum PBB dan nasib resolusi tersebut? Pada Rabu 18 September 2024, para anggota Majelis Umum PBB memberikan suara untuk rancangan resolusi tersebut. Hasilnya, 124 negara mendukung, 14 negara menentang, dan 43 negara lainnya abstain. 14 negara yang menolak adalah Amerika Serikat, Hungaria, Israel, Argentina, Republik Ceko, Fiji, Malawi, Mikronesia, Nauru, Palau, Papua Nugini, Paraguay, Tonga, dan Tuvalu. Karena dukungan menjadi suara mayoritas, resolusi itu pun akhirnya diadopsi oleh Majelis Umum PBB. Walau sifatnya tak mengikat seperti pendapat dari ICJ, namun resolusi ini bisa semakin mengisolasi Israel dalam pertemuan para pemimpin dunia di Sidang Umum PBB tahunan pada 26 September 2024 mendatang. Dalam kesempatan itu pula, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan Presiden Palestina Mahmud Abbas akan menyampaikan pidato mereka. Abbas menyambut baik hasil sidang Majelis Umum PBB yang akhirnya mengadopsi resolusi Palestina pada Rabu 18 September 2024. Lantas, bagaimana negara-negara di dunia menyambut resolusi ini? Presiden Majelis Umum PBB, Philemon Yang dari Kamerun menyatakan bahwa harus ada supremasi hukum yang bisa menjamin hak warga Palestina dan Israel. Kemudian, para delegasi Mesir memperingatkan bahwa pemerintah dan militer Israel sudah bertindak terlalu jauh. Pasalnya, per 18 September 2024, total korban meninggal dunia di Palestina sudah mencapai 41.250 orang.
Belum lagi dengan berbagai pembatasan terkait akses bantuan kemanusiaan. Lalu, perwakilan Malaysia menyatakan bahwa penderitaan yang dialami warga Palestina saat ini lebih buruk dibanding Nakba tahun 1948. Sementara, perwakilan Iran mendorong semua anggota PBB untuk mempertimbangkan kembali status keanggotaan Israel di PBB. Sementara, Sekutu Israel Amerika Serikat menyebut terdapat banyak kekurangan dalam resolusi tersebut, terutama tak adanya pernyataan yang menyebut bahwa Hamas merupakan organisasi teroris. Walau resolusi Palestina kali ini tak mengikat, namun langkah ini bisa menjadi upaya nyata yang menunjukkan sikap mayoritas negara di dunia.